Perkenalkan, nama saya Muhammad Irham, mahasiswa Politeknik Caltech Riau, angkatan 17, jurusan Teknik Elektronika Telekomunikasi. Yang terhormat, dosen mata kuliah Sistem Komunikasi Satelit dan Radar, Bapak Wira Indani STST, MT. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai satelit cuaca. Apa itu satelit cuaca? Satelit cuaca atau meteorologi merupakan satelit buatan yang ditujukan secara khusus untuk memantau keadaan cuaca dan iklim bumi, seperti kebakaran hutan, polusi udara akibat kebakaran hutan, dan angin topan. Kemudian, citra satelit cuaca dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, citra visible, yaitu digunakan untuk mendeteksi ketebalan atau kecerahan suatu objek di atmosfer. Seperti yang bisa Anda lihat pada gambar di atas. Kemudian, citra infrared, yang digunakan untuk mendeteksi permukaan bumi berdasarkan panas radiasi. Bisa dilihat gambar di bawah. Sekarang, mari kita lihat sejarah satelit cuaca. Pada tanggal 17 Februari tahun 1959, muncul satelit pertama yang bernama satelit Vanguard 2, yang awalnya dirancang untuk mengawasi tutupan awan, tetapi karena relasi akses yang jelek, mencegahnya untuk mengambil data yang berguna. Kemudian, muncullah satelit TIRAS 1 pada tanggal 1 April tahun 1960, yang dianggap sukses, diluncurkan oleh NASA, kemudian memberi jalan bagi satelit cuaca yang lain yang lebih modern. Kemudian, kemunculan satelit cuaca terakhir yaitu pada tanggal 20 Januari 2011, satelit Elektro L1. Satelit pertama Elektro L1 yang diluncurkan pada tanggal tersebut. Ini adalah satelit cuaca Rusia pertama yang berhasil beroperasi di orbit geostasioner. Ini adalah salah satu contoh satelit cuaca, yaitu Vanguard 2. Satelit Vanguard 2 adalah sebuah satelit pengorbit bumi yang diluncurkan pada tanggal 17 Februari tahun 1959 menggunakan sebuah roket Vanguard SLV-4 sebagai bagian dari United States Navy Project Vanguard. Satelit ini dirancang untuk mengukur distribusi lapisan awan atas pada siang dari orbitnya selama 19 hari dan untuk memberikan informasi tentang kepadatan atmosfer selama masa orbitnya, kurang lebih 300 tahun masa pakai. Kemudian, parameter orbit yang digunakan untuk satelit ini yaitu sistem orbit menengah atau MEO dengan ketinggian perigee atau titik terdekat orbitnya dengan bumi, yaitu dengan jarak 560 km, dan ketinggian apogee, yaitu titik terjauh orbitnya dengan bumi, yaitu dengan jarak 2953 km. Periode satelit ini yaitu 121,54 menit atau sekitar 2 jam waktu yang dibutuhkan dalam satu kali merevolusi bumi. Ini adalah alasan pentingnya satelit cuaca. Yang pertama, satelit cuaca dapat mengcover area yang luas di mana tidak adanya stasiun pengamat cuaca di lautan yang luas. Ini dapat menggantikan fungsi radar karena ketidakmungkinan dibangunnya radar di laut lepas. Yang kedua, wilayah Indonesia variasinya sangat tinggi baik terhadap ruang dan waktu. Nah, yang ketiga, kelebihan satelit daripada radar yaitu satelit dapat mengcover lebih luas daripada radar. Yang kedua, dapat mendeteksi fase awal pembentukan awan atau proses konveksi atau terbentuknya butiran awan. Karena radar baru bisa mendeteksi setelah kondensasi atau terbentuknya butiran air. Yang ketiga, resolusi waktu yang lebih bagus menggunakan satelit Himawari 8 dengan resolusi waktu 10 menit. Mari kita lihat sedikit cara kerja dari satelit cuaca. Satelit cuaca membawa peralatan yang disebut radiometer yang berfungsi men-scan bumi ke dalam bentuk gambar.
Peralatan ini biasanya memiliki semacam teleskop kecil atau antena, sebuah alat scanning, dan salah satu atau lebih detektor yang mendeteksi inframerah atau radiasi gelombang mikro untuk tujuan pemantauan sistem cuaca di seluruh permukaan bumi. Yang kedua, pengukuran peralatan dalam bentuk tegangan listrik yang dirubah ke dalam bentuk digital dan kemudian ditransmisikan ke stasiun penerima di bumi. Data tersebut kemudian disampaikan ke berbagai pusat perakiraan cuaca di seluruh bumi dan tersedia di internet dalam bentuk gambar. Karena cuaca berubah dengan cepat, waktu pengukuran dari satelit dapat kurang dari 1 menit. Sebagian besar satelit dan peralatan di dalamnya dirancang untuk beroperasi selama 3-7 tahun atau lebih. Berikut 2 jenis tipe dasar satelit meteorologi. Yang pertama, geostationary satelit. Geostationary satelit mengorbit di khatulistiwa pada kecepatan putar sama dengan rotasi bumi. Yang kedua, ketinggian dari geostationary satelit yaitu 36.000 km di atas tetap di permukaan bumi. Yang ketiga, satelit ini mampu memonitor suatu region secara terus-menerus karena sifatnya yang menetap. Yang keempat, citra yang diperoleh dari satelit ini merupakan citra secara real time. Artinya begitu kamera mengambil gambar, maka langsung ditampilkan sehingga memungkinkan forecaster atau prakirawan untuk memonitor proses dari sistem cuaca yang besar seperti front, storm, and hurricane. Yang kelima, arah dan kecepatan angin juga bisa diperkirakan berdasarkan monitoring pergerakan awan. Kemudian yang kedua, polar orbiting satellite. Satelit ini dapat mengorbit hampir separalel dengan garis meridian bumi yang mana melewati kutub utara dan selatan bumi tiap kali merevolusi bumi. Yang ketiga, tiap monitor mengoperasikan gambar ke barat sehingga menghasilkan gambar dengan area yang lebih besar. Yang ketiga, memiliki keuntungan dalam memotret perawanan yang tepat berada di bawah mereka. Yang keempat, gambar satelit geostasioner untuk daerah kutub terdistorsi disebabkan sudut penglihatan satelit yang sempit ke kutub. 5. Satelit polar juga berputar pada ketinggian yang lebih rendah, kurang lebih 850 km, sehingga mampu menyediakan informasi badai dan sistem perawanan yang lebih mendetail. Dari penjelasan 2 tipe satelit yang dijelaskan tadi, manakah yang lebih baik? Jika kita lihat tipe satelit orbit polar, tidak membutuhkan teleskop yang lebih rumit dan alat scanning yang lebih presisi untuk membuat gambar bumi pada resolusi tinggi karena letak orbit satelit yang tidak terlalu jauh, yaitu 879 km. Tapi, cakupan atau coverage yang kecil karena jarak yang dekat antara orbit satelit dengan bumi. Jika kita lihat pada orbit tipe orbit geostationary, membutuhkan teleskopik yang lebih rumit dan alat scanning yang lebih presisi untuk membuat gambar bumi pada resolusi tinggi karena jaraknya sangat jauh, yaitu 36.000 km. Tetapi, cakupan atau coverage-nya yang luas karena jaraknya yang jauh antara orbit satelit dengan bumi. Terima kasih dan cukup sekian presentasi saya mengenai satelit cuaca. Kurang dan lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.